Juru kunci atau juru pelihara di suatu situs cagar budaya merupakan sebuah profesi yang sangat penting, di mana tugas mereka tidak hanya sebagai penjaga saja, tetapi juga sebagai pemberi informasi mengenai keunikan hingga sejarah dari sebuah cagar budaya. Selain itu juga bertanggung jawab untuk merawat kondisi cagar budaya, termasuk menjaga kebersihan, keamanan, dan keselamatan cagar budaya agar tidak hilang, hancur, rusak, atau musnah. Juru kunci dan juru pelihara sebenarnya memiliki perbedaan, di mana sebutan juru kunci lebih kepada penjaga di tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti suatu gunung. Sedangkan sebutan juru pelihara lebih kepada penjaga di tempat cagar budaya, seperti candi. Tetapi pada dasarnya tugas yang dikerjakan hampir sama, dan memang sebutan juru kunci lebih umum dan lebih banyak digunakan di masyarakat sebagai sebutan orang yang menjaga situs bersejarah. Hampir semua cagar budaya memiliki juru kunci atau juru pelihara, termasuk dua cagar budaya Candi Pari dan Candi Sumur yang mana letaknya ada di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Kedua candi ini memiliki jarak sekitar 100 meter dan lokasinya tepat berada di tengah-tengah pemukiman warga. Kisah tentang kedua candi ini sudah banyak kita temui di berbagai situs media online, di mana memang kedua candi ini memiliki hubungan, yang intinya kedua candi ini merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang dibangun atas perintah Raja Hayam Wuruk untuk mengenang peristiwa hilangnya suami istri yang bernama Jaka Pandelegan dan Nyai Loro Walang Angin. Di balik uniknya cerita serta wujud dari candi tersebut, kami ingin mengenal lebih dekat dengan juru kunci atau juru pelihara yang sangat berjasa untuk memelihara dan menjaga candi tersebut, yang tentunya juga ingin mengetahui pengalaman beliau bersama candi tersebut yang jarang diketahui oleh banyak orang. Bapak Ruspandi merupakan seorang yang kerap disebut sebagai juru pelihara dari cagar budaya Candi Sumur. Beliau sudah mengabdi selama 15 tahun lamanya, yang mana beliau menjadi juru pelihara ini karena beliau diberi arahan oleh ayahnya untuk melanjutkan jejak sang ayah sebagai juru pelihara. Sayangnya, kami tidak diberi kesempatan untuk mewawancari juru kunci atau juru pelihara dari Candi Pari. Tetapi, pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, kami diberi kesempatan untuk mewawancari Bapak Ruspandi yang bersedia untuk membagi cerita pengalaman beliau selama menjadi juru kunci atau juru pelihara Candi Sumur. Perkenalkan, nama saya Bapak Ruspandi, Jubel Cagar Budaya Candi Sumur. Umur saya 49 tahun. Baik, boleh dijelaskan sedikit nggak sih Pak, apa sih sebenarnya Candi Sumur ini? Ini cagar budaya Candi Sumur ini. Kalau di sana tadi cagar budaya Candi Pari. Iya, Candi Pari. Jadi kedua cagar budaya Candi Sumur ini didirikan. Ya, intinya itu untuk mengenang hilangnya suami istri yang bernama Jaka Pandelegan dan istrinya bernama Nyai Loro Walang Angin yang hilang secara muksa gitu. Gitu. Ya Pak, biasanya di Candi Sumur ini ada acara-acara tertentu nggak sih Pak? Atau memang hanya dijadikan tempat kunjungan saja? Biasanya itu untuk acara-acara tertentu itu memang ada dulu ya. Iya. Kalau 1 bulan itu kan ada malam Jumat Legi ya. Oh iya. Itu biasanya dulu itu malam Jumat Legi itu ada warga sekitar sini ya, yang sepuh-sepuh itu, yang orang yang mempunyai sawah itu dulu itu kalau malam Jumat Legi jam 12 malam itu dulu itu mengadakan acara tumpengan gitu. Oh, tumpengan. Kalau sekarang itu yang sepuh-sepuh sudah meninggal, jadi tidak ada kegiatan lagi. Jadi punah gitu. Jadi itu seperti kayak bancaan gitu, Pak? Iya. Ya, tasakuran lah. Oh gitu. iya. Ya, tasakuran. Iya. Dipimpin oleh siapa Pak biasanya? Itu ya kadang-kadang ya
juru kuncinya, kadang-kadang ya sesepuh desa gitu. Oh iya. Lalu Bapak sebagai juru kunci di sini menjaga itu dari jam berapa hingga jam berapa, Pak? Lah untuk jam kerja saya itu jam 7:30 atau jam 8 ya. Iya. Kalau memang itu ada perubahan itu, kalau bulan Ramadan kemarin itu jam 8 ya. Iya. Kalau hari-hari ini sudah normal gitu jam 7:30, itu apa itu sampai jam 4 sore, Pak. ya. Berarti nggak sampai malam berarti, Pak? Lah kalau malam itu biasanya itu ya melayani pengunjung, biasanya itu kalau memang ada pengunjung yang mau ada tujuan untuk bertamu ya saya layani. Biasanya kalau malam itu cuma ya nggak sering lah, jarang-jarang gitu ada orang yang mau ritual gitu. Ya Ritual? Ya biasanya ritual gitu. Udah masih eksis ya ritual-ritual gitu ya, Pak ya? Ya ada kadang-kadang ada yang non Islam. Oh iya. Iya. Selain Bapak sendiri, apa ada penjaga atau juru kunci lain yang juga turut menjadi penjaga di sini, Pak? Nah, jadi begini anak-anak ya apa itu. Jadi saya sebagai juru kunci jubel itu sudah yang ketiga. Sudah yang pertama itu ya Mbah, ya bukan Mbah cuma orang sini yang paling sepuh. Nah, yang kedua itu bapak saya. Nah, yang ketiga saya. Berarti semi turun menurun ya, Pak ya? Ya kalau yang pertama itu bukan istilah itu bukan apa ya? Bukan hubungan darah gitu. Iya, cuma kalau yang kedua bapak ini gitu. Yang saya meneruskan. Iya. Berarti sebelum ada Bapak di sini tuh ada juru kunci lain yang sebelum Bapak itu berarti ada gitu. Iya, Pak. Sebelum Bapak menjadi juru kunci di sini tuh sebelumnya Bapak berprofesi sebagai apa, Pak? Pekerjaannya dulu? Saya itu dulu itu bangunan. Ya bangunan lah. Apa itu? Kuli gitu, Pak, atau ya, kontraktor? Enggak, kuli. Kuli. Iya. Boleh diceritakan, Pak, bagaimana Bapak dulu kok bisa jadi juru kunci di sini ya? Ya jadi begini ya. Pada tahun 75 ya. 75. Bapak saya ini kan yang merawat. Begini, pada tahun 73 ya, cagar budaya ini diakui oleh pemerintah, diakui cagar budaya ya. Nah, setelah itu bapak saya disuruh merawat ya. Iya. Sampai istilahnya sudah pensiun ya. Iya. Akhirnya saya disuruh meneruskan begitu. Ya. Cuma ya tetaplah istilahnya tuh prosedurnya itu harus pakai lamaran gitu. Iya. Ya, kenapa Bapak kok bisa mau untuk menjadi penjaga atau juru kunci di sini? Ada faktor yang membuat Bapak bergerak hatinya untuk menjaga atau mungkin memang ditunjuk oleh pemerintah atau aparatur desa setempat, Pak? Jadi saya mau jadi juru kunci di sini itu ya pertama itu ditawarin sama orang tua gitu. Disuruh istilahnya meneruskan mengganti. Nah, yang kedua itu memang ada hubungan sama pemerintah. Jadi kan untuk cagar budaya ini kan oleh aparatur desa gitu, Pak? Enggak, aparatur pemerintah. Ya. Berarti dari pusatnya langsung, Pak? Ya, dari BPK sekarang. Kalau dulu itu BPJB, kalau sekarang itu BPK, Badan Pelestarian Kebudayaan. Memang sudah ditunjuk gitu untuk merawat gitu. Lah kan keinginan kan sebagai juru kunci kan ya amanat dari orang tua tadi. Ya. Selanjutnya, Pak,
bagaimana Pak kegiatan Bapak di sini sehari-harinya? Apakah hanya sekedar menjaga dan menerima tamu atau juga turut merawat candi ini, Pak? Itu sebenarnya tuh untuk kegiatan itu banyak sekali ya. Ternyata untuk merawat cagar budaya itu ya bersih lumut, ya untuk observasi ya, observasi apa itu? Observasi kering itu bersih lumut, ya memotong bunga, ya apa itu bukan menerima tamu, bukan itu enggak, jadi sangat ya mendampingi tamu, ya apa itu cerita sejarahnya, juga merawat atau menjaga lah gitu. Oh iya. Ya Pak, selanjutnya dengan Bapak menjadi juru kunci atau menjaga di sini itu, Bapak mendapat gaji atau upah gak sih Pak dari pemerintah atau aparatur desa setempat? Itu dari gaji saya itu dari pemerintah, dari pusat ya. Berarti langsung ya Pak ya? Ya, seperti dari dinas purbakala itu. Oh, berarti seperti ini Pak, apa kayak pegawai gitu ya Pak? Iya, pegawai gitu ya. Iya. Lalu ada pengalaman unik nggak sih Pak selama Bapak menjadi juru kunci di sini? Semisal dari hal mistis atau mungkin dari pengunjung yang kurang tahu aturan, atau mungkin pernah terjadi perusakan candi gitu Pak? Ada nggak Pak pengalaman yang seperti itu? Untuk pengalaman seperti itu tidak pernah ada. Nah, apa itu? Ada juga yang unik ya. Iya Pak. Cuma untuk pengerusakan itu tidak pernah. Jadi untuk tamu-tamu pengunjung itu ya sangat-sangat apa itu? Sangat-sangat sopan lah gitu. Ya. Kalau hal-hal yang unik itu ya kayak apa itu? Maksudnya yang unik itu yang pengunjungnya atau yang mungkin ada hal-hal mistis yang unik atau yang gimana gitu Pak, atau gitu. pengunjungnya yang kurang gimana gitu Pak. Ya untuk pengunjung itu ya tetap sopan santun lah. Yang hal-hal yang unik yang mistis itu saya tidak pernah. Belum. Cuma pengunjung itu habis lihat-lihat itu cerita sama saya, itu ada yang gaibnya, itu ada yang unik gini gitu. Iya. Malah dari pengunjungnya ya? Iya. Itu yang biasanya yang apa itu paham akan itu loh, apa itu gaib gitu. Iya. Malah dari Bapak sendiri nggak pernah sebagai juru kunci di sini. Kalau bapak saya itu pernah. Kalau saya itu ya saya kan menjaga kan ya, ini kan monumen kan ya. Iya. Ya harus dijaga. Untuk masalah gaib itu kadang-kadang kalau disampaikan gini-gini itu kan kalau viral gimana ya? jadi tidak etis ya namanya. Kalau yang mitos-mitos itu, jadi ya cerita ya apa adanya gitu ya, ceritanya gimana gitu. Jadi tidak usah ditambah-tambahi. Gitu. Kalau yang pernah itu ada yang unik itu pernah memang. Cuma tidak mitos, itu nyata. Gimana itu pada tahun 91 itu waktu saya itu tahun 91 itu bapak saya menjaga saya bantu ya. Iya. Itu memang ada yang unik itu. Pada tahun 91 itu untuk cagar budaya ini ya tidak bisa difoto. Oh, gimana itu Pak? Sampai belum lahir ya? Belum, saya 2002 Pak. Nah, itu iya. Kalau dulu itu saya itu ingat ya, waktu dulu itu kan ada foto, tidak ada HP ya, cuma foto-foto itu yang biasanya buat mantenan itu. Iya. Mantenan. Yang besar itu. Iya, yang besar itu. Itu pernah kedua cagar budaya ini dulu difoto tidak jadi, tidak kelihatan candinya gitu. Jadi ambrol, begitu difoto itu ambrol. Dulu itu yang jaga bapak saya. Tahun 90 itu Pak. Ya sekitar 90-an gitu. Tidak bisa difoto candi itu. Tidak hasil. Ada penjelasannya nggak Pak? Itu kok gak bisa difoto Pak? Nah, itu mestinya sampai gitu. Itu yang unik ya. Memang masih apa itu kemistisannya itu masih ada. Iya. Itu. Lah di sini itu juga ada ular. Ular itu di atas candi itu ya, kayak kawin gitu. Dua. Seberapa itu besarnya? Besar segini. Panjangnya sekitar 2 meter lah. Kayak kawin
Ya, itu yang tahu saya itu, ingat-ingat saya. Jadi pulang dari sekolah itu pasti lihat 1 minggu itu keluar itu 3 kali kadang-kadang. Kalau untuk pagar-pagar ini belum pagar begini, masih pagar kawat duri itu. Oh iya. Itu ada ular 2 di atas Candi Sumur itu. Lah terakhir itu sekitar ya mau direnovasi nih sekitar 2003. Iya. Sampai sekarang tak pernah keluar ular. Oh. Nah, rata-rata masyarakat sini tuh yang sepuh-sepuh itu tanya nek cara Jawa, uloe kok gak tahu metu saiki ya. Udah direnov Ya, udah dibagusin. Jadi itu yang uniknya gitu. Jadi bukan mitos itu. Itu beneran ular itu? Iya, beneran ular. Beneran ular. Lalu kembali ke yang nggak bisa difoto tadi Pak, itu sampai kapan itu Pak nggak bisa difoto itu? 1 bulan, 2 bulan atau berapa? Kan begini ya. Iya. Kalau dulu foto kan tidak langsung jadi gitu ya. Iya. Tidak langsung jadi. Lah sehabis kesini foto fotografer itu mungkin kesini. Iya. Itu 1 minggu lagi itu kesini. Itu tanya sama bapak saya itu, sama yang jubel Candi Pari, kan sana sini ya. Iya. Maaf, ini fotonya gak jadi gak ada candinya gitu, kosong. Cuma tanah gitu aja Pak? Ya enggak, ya pemandangan kosong. Kemungkinan itu mesinnya rusak ya. Kok padahal dibuat foto yang lain-lainnya gak jadi. Kok dibuat foto candi, kedua candi ini gak ada, ya bisa. Itu cuma 1 orang aja Pak yang ngalamin, yang nggak bisa foto itu? Iya. 1 orang aja? Iya. Oh. Itu pernah fotonya itu ditaruh rumah sebelah ini kan dulu jubel Candi Pari ya. Oh iya. Ya sekarang meninggal kena stroke itu. Yang nomor 2 ini, juru pelihara Candi Pari yang nomor 2. Yang kedua. Cuma meninggal. Itu dulu itu dibuat dokumentasi. Jadi di Bali, di rumahnya itu ditempelkan foto di situ. Yang nggak bisa difoto itu? Cuma ada kelihatan sisi ular. Oh. Jadi sisi ularnya itu kayak ular kayak liwat gitu. Jadi ndak kelihatan candinya, cuma kelihatan sisi ular. Oh, sisi ular. Iya. Lah kalau dihubungan saya sama kan pernah ada pengunjung ya dari Bali. Itu sebelum Covid ya. Iya. Pernah ke sini itu dari Bali, pengunjung dari Bali itu ritual di sini ya. Saya yang menemani. Oh, iya. Jam 12 malam sampai subuh. Itu orang Bali itu kan fanatik ya sama candi-candi. Apa itu, saya pendeta namanya. Yang pakai Pak gentah. Iya Pak. Cerita kan tidak ke Candi Pari. Dari sini lu nanti ke Candi Pari apa enggak? Jadi tidak usah mampir ke sana, cuma ritual di sini. Ya lah, hasilnya itu saya dia itu cerita, goibnya itu katanya ular gitu. Oh, ada ularnya ya? Kadang-kadang itu kepalanya itu di Candi Pari, ekornya di sini ya. Kadang-kadang ekornya di sana, kepalanya di sini. Nah, jadi saya ingat, kemungkinan ya kalau waktu itu ya kan lihat sisi ular iya. Itu mungkin ditutupin gitu. Mungkin ya Pak. Itu. Iya. Itu dulu gitu. Jadi ada tambahan lagi Pak? Kalau ya sekarang ya biasa lah ya. Udah seperti normal seperti ini ya Pak. Kemungkinan ya mengikuti zamannya ya. Iya. Itu. Baik, yang terakhir Pak, ada saran atau nasihat Pak buat anak-anak muda zaman sekarang yang mana saat ini banyak yang kurang tertarik ataupun peduli dengan peninggalan sejarah seperti Candi Sumur ini Pak? Jadi saran saya itu buat regenerasi ya muda ya jangan sampai dilupakan lah peninggalan nenek moyang kita ya. Jadi ini kan aset negara. Jadi jangan sampai ditinggalkan untuk sejarah-sejarah nenek moyang kita, leluhur kita. Gitu. Harus dijaga, dirawat. Ya. Soalnya saya lihat itu sekarang itu hampir punah. Iya, hampir nggak ada yang peduli. Gitu. Iya, nggak ada yang peduli.
cuma pedulinya ke warkop-warkop itu ya. Itu tadi merupakan cerita dari seorang juru kunci atau juru pelihara yang sangat berjasa dalam merawat dan menjaga warisan budaya agar tetap lestari. Memang, untuk menjaga dan merawat sebuah warisan yang sudah ratusan tahun lamanya, itu tidak mudah. Serta menjelaskan kepada pengunjung tentang sejarah dari candi tersebut juga harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik pula. Tetapi Bapak Ruspandi dapat secara ikhlas dan tulus melakukan tugasnya sebagai juru kunci atau juru pelihara. Hal tersebut terbukti dari beliau yang masih bertahan hingga belasan tahun dan rela meninggalkan pekerjaan aslinya. Selain itu, sebagai generasi muda kita juga harus turut melestarikan warisan budaya yang ada dengan mempelajarinya dan tidak merusak atau mengotori di area cagar budaya, serta menghormati dan menghargai juru kunci atau juru pelihara yang ada di cagar budaya tersebut juga merupakan sebuah bentuk pemberian semangat dari kita untuk seseorang yang telah berjasa merawat warisan budaya.